Hey, halo Sobat ABS. Hari ini saya sedang berada di Solo, lebih tepatnya di Karanganyar, di Jawa Tengah ya. Jadi saya penasaran banget, di sini itu ada sebuah pabrik cat yang ramah lingkungan dan pabriknya ada di tengah-tengah sawah. Nah, kita akan lihat nih secara langsung gimana pabrik tersebut kok bisa tidak mencemari sawah-sawah tersebut dan lingkungannya. Mungkin kita akan juga bertanya-tanya kepada warga sekitar nanti gimana tanggapannya, apakah pabriknya itu mencemari atau memang benar-benar ramah lingkungan. Penasaran nggak pabriknya itu namanya apa? Yuk langsung aja kita ke sana. Mas, tangklet Ya, mas. ya. Ini bener pabriknya Indako berarti? Iya benar. Oh ya mas, boleh minta tolong mas? Boleh? Pakai mic-nya dulu. Mau nanya-nanya dikit. Iya. Nah, ini kan tadi saya muter-muter dari depan. Iya. Terus kok ada pabrik di tengah-tengah sawah, tengah-tengah pemukiman? Oh iya. Bener nggak Indako gitu? Bener ini. Bener Indako ini ya? Iya. Oh, saya nggak percaya soalnya kalau ada pabrik di tengah-tengah pemukiman ini. Jadi saya mau membuktikan. Berarti mas tadi dari sini, ini tempat apa mas? Ini pabriknya solvent. Pabriknya solvent ada di sini. Ya. Terus ini kayaknya besar banget mas, di sana juga ada tuh. Itu pabrik apa? Itu yang sana water base, yang sana kantor pusat. Oh, waterbase sama kantor pusat. Boleh lihat-lihat dikit gak mas? Dari depan aja gini, dikit aja ya. Ayo kita saya ntar. Oke, makasih ya. Yuk. Nah, ini tempat apa ini mas? Waterbase tadi ya? Iya. Berarti produksi semua ada di sini yang waterbase. Ya di sini semua. Belakangnya ini sawah bener mas ya? Sawah. Oh, sawah iya. warga. Nah, saya pengen melihat dari posisi atas gimana ya mas ya? Dari kantor IME aja. Iya, dari kantor ya? Iya. Oke. Oke guys, kita langsung aja ke kantor yuk. Ada Mbak Beta di situ. Oh iya mbak, saya minta tolong dianterin ke atas. Di atas ada apa aja ya? Di atas ada Indako Innovation Campus, di dalamnya ada Indako Marketing Expo-nya juga. Nah itu saya penasaran tuh pengen ke sana. Boleh nggak minta tolong dianterin? Boleh. Oke, yuk langsung aja ke atas yuk. Wah, ini apa mbak? Kelihatan bata-bata merah kayak gini. Kok ditumpuk-tumpuk kayak gini? Ini memang bangunan kantornya Indako itu mengusung konsep ramah lingkungan. Jadi memang batu-batunya disusun menyilang-menyilang kayak gitu ya, supaya pencahayaan sama sirkulasi udara bisa lancar masuk ke dalam ruangan, sehingga yang di dalam ruangan pun, kegiatan yang ada di dalam ruangan pun bisa dilakukan dengan nyaman. Nah bisa dilihat ya teman-teman di sini, itu konsepnya memang ada batu bata kayak gini yang disusun memang lubang-lubang berongga-rongga sehingga udara itu bisa masuk dengan sangat enak gitu. Di dalam kayaknya bisa dingin banget nih. Saya penasaran pengen ke dalam supaya bisa merasakan gimana hawanya. Apakah dingin bener atau sumuk gitu? Kayaknya sih dingin. Yuk ke dalam yuk. Nah di pintu masuk ini juga ada beberapa jenis tong sampah yang sesuai dengan isinya ya mbak ya. Bisa jelasin mbak, ini untuk apa? Sampah plastik, berarti isinya plastik ya? Ya, sampah kita memang memilah-milah sampah. Ya. Jadi sampah itu kita buang sesuai jenisnya supaya memudahkan daur ulang. Oh gitu. Jadi meminimalisir pencemaran lingkungan. Oh mantep. Nah dari situ juga kita ini pernah mendapatkan penghargaan dari majalah Asri sebagai Eco Industrial Office. Jadi kantornya itu mendapatkan penghargaan gitu ya dari Asri majalah Asri. Oke. Ya tadi kita sudah tes ini ya sebelumnya ya, tes suhu apa segala macam. Saya kesini juga udah tes rapid ya, jadi udah aman semuanya. Kita langsung masuk ke dalam ya, Mbak. Oke, Mbak, di sini kalau bisa dijelasin ini ruangan apa? Ini lobi Lobi kantor utama. kami, lobi utama. Dan di sini ada beberapa ornamen yang memang kita finishing pakai produk kita sendiri. Termasuk wayang ini ya? Wayang ini kita finishing pakai Belazzo AGE. Pakai Belazzo yang AGE. warna gold. Kemudian Terus kayak gini mainan apa hiasan-hiasan gini dari kayu ya? Iya, dari kayu. Itu juga pakai Belazzo AGE. Belazzo AGE. Terus kalau lukisan ini Lukisan pakai ini? Belazzo Durable Acrylic Painting. Oke.
bisa buat ngelukis ya ternyata Iya, catnya. kalau Belazo Durable Acrylic Painting memang produk Khusus untuk melukis. Oh, iya. pantesan hasilnya bagus banget nih, kayak timbul-timbul gitu ya. Nah, ini lantainya mengkilap banget nih. Keset. Ini pakai apa, Mbak? Di finishing juga ya? Lantai ini kita finishing pakai Belazo Bepoxy. Oh, pakai epoxy. Epoxy, iya. Belazo Bepoxy. Belazo Bepoxy. Oke. Tadi Mbaknya bilang ada Indako atas. Marketing Expo. Nah, ke atas kan? Saya pengen banget ke atas, sekarang lihat views di belakang, katanya viewsnya sawah gitu. Penasaran banget tentang ramah lingkungan yang diusung oleh Indako. Nah, itu di sana ada Indako Innovation Campus. Nah, apa itu Mbak Innovation Campus yang dimaksud? Di situ adalah tempat kami mengembangkan inovasi produk dan marketing. Di dalam situ juga ada Indako Marketing Expo yang tadi saya bilang. Itu di situ semacam showroomnya dari Indako. Biasanya juga jadi bahan visit ya untuk tamu-tamu dari toko, customer. Berarti kalau Innovation Campus ini tempatnya kayak ngoprek mau bikin cat yang gimana kayak gitu ya? Iya. Salah satunya di situ juga. Sekarang kita ke atas aja ya. Yuk. Nah, kita sudah di views yang sawah ini, Mbak ya. Jadi saya juga heran banget nih kenapa kok bisa pabrik di tengah persawahan gini, dan sawahnya itu ini udah 15 tahun dan sawahnya masih beroperasi dengan baik dan normal. Terbukti di bawah tuh ada sedang menanam padi ya. Bisa dijelasin ya, Mbak, gimana sih kok bisa sampai segitu ramah lingkungannya gitu? Jadi memang pengolahan limbah kami kan memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga limbah yang dihasilkan oleh pabrik itu bisa ditekan sampai seminim mungkin sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, nanti ya untuk memperteguh ini kata-kata Mbaknya ini, saya pengen menginterview mungkin salah satu warga di sini, pengen tanya sih bagaimana dulu sebelum ada pabrik ataupun sekarang setelah ada pabrik, mungkin lingkungannya bagaimana, apakah air itu menjadi keruh atau tercemari atau udaranya menjadi bagaimana, dan dari sisi ekonomi mungkin perlu kita tanyain juga. Nah, sekarang saya pengen masuk ke tempat atau ruangan Indako Marketing Expo. Yuk. Nah, ini sekarang sudah berada di dalam ruangan Indako Marketing Expo. Ada banyak banget produk-produk yang sudah di finishing menggunakan Indako di sini. Dari berbagai macam jenis produk finishing ya. Dan Indako itu kalau tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mbaknya ini terkenal dengan sangat mudah diaplikasikan, terutama untuk DIY. Ayo bikin sendiri, jadi nggak ribet ya, tinggal aplikasi set-set udah selesai. Nggak butuh babi bu banyak terlalu proses gitu. Gampang diaplikasikan, produknya udah tersebar di mana-mana ya, di Indonesia banyak banget ya, udah gampang dicari gitu. Mungkin saya pengen masuk ke ruangan interior Maxima nih. Ada apa di dalam? Yuk kita lihat. Nah, di sini sudah ada yang menarik perhatian saya nih, Mbak. Ini apa nih? Ini panel aplikasi, jadi ini contoh aplikasi produk Belazo Maxima. Belazo Maxima ke media MDF, MDF kayu, ya, MDF. kayu dan MDF bisa. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau untuk proses aplikasinya ada keterangannya, substratnya ini kayu MDF dipotong kecil gitu sesuai pola, dan tahapannya itu yang pertama diamplas menggunakan amplas ukuran 240 dan dibersihkan dari debu yang menempel. Sama ya, semua cat itu harus dibersihkan dari debu-debu maupun minyak gitu. Kemudian untuk pewarnaannya ada top coat menggunakan Belazo Maxima, ada warnanya itu macam-macam. Terus kemudian diencerkan dengan air bersih 10%. Metode aplikasi menggunakan kuas. Nah, habis dari interior Maxima sekarang ke eksterior Klimagard. Di dalamnya ada apa aja, Mbak, produknya biasanya? Kalau untuk eksterior Klimagard ini terdiri dari NV cat eksterior sama Belazo Klimagard. Itu produk cat khusus cat eksterior. Oh, berarti yang eksterior Klimagard ini beberapa produk yang khusus untuk eksterior. Yep. Nah, sekarang
kita langsung aja ke Creative Kids Dream. Masuk ke ruangan Creative Kids Dream. Di Creative Kids Dream ini ada beberapa produk yang bisa dibilang ramah anak gitu ya. Saya mau nanya dulu Mbak, anak-anak tuh kan kalau mainan gini kadang-kadang masuk mulut, kira-kira aman nggak ya kalau buat anak-anak? Jadi mainan anak-anak ini diaplikasikan pakai Belazo AGE. Jadi Belazo AGE itu produk kami yang sudah berstandar food grade dan children safe. Jadi aman buat aman anak-anak. Untuk anak-anak dan ini udah food grade. Food grade. Jadi kalau misalkan ibaratnya kena mulut itu aman ya untuk anak-anak gitu. Wah, cocok banget nih ya untuk teman-teman atau sobat ABS yang mungkin bingung mau membuat produk kreatif untuk anak tapi nggak tahu finishingnya apa, tapi pengen menarik tuh, karena anak-anak kan butuhnya yang menarik, warna-warni kayak gini. Ya. Wah, ini cocok banget nih untuk anak-anak, produknya pakai Belazo AGE. Nah, selain produk mainan anak ini ada apa lagi di sini Mbak? Ini kayaknya ada mural di tembok nih. Jadi mural ini kita bikin sendiri juga pakai Belazo Kids Dream. Belazo Kids Dream itu adalah produk kami yang sudah dilengkapi dengan teknologi stain proof anti gravity. Jadi misal diaplikasikan di kamar anak nih, misal dicoret-coret, mudah untuk dibersihkan lagi. Oh, jadi nggak nempel gitu ya coretannya, tinggal dibersihkan aja. Pakai apa biasanya Mbak? Pakai air? Dilap pakai air. Lap mamel gitu ya? Oh ya, jadi ini bisa juga untuk kamar anak, misalkan yang pengen dekoratif gitu-gitu takut dicoret-coret, bisa menggunakan cat ini, Belazo Kids Dream. Dan ini kan menarik ya, warnanya warna-warni, terus aman juga kalau dicoret-coret. Jadi cocok banget untuk kamar anak kayak. Nah, di sini ruangan apa ini, Mbak? Ini ruangan roof coating, jadi khusus produk yang diaplikasikan di atap. Roof coating. Oke. Iya. Nah, Mbak Beta, di sini kan saya melihat ada rooftop, galvalum, kemudian seng gelombang kayak gini. Ini kan kalau dicat susah sebenarnya. Tapi ini bisa dicat ya menggunakan Indaco. Pakai yang mana catnya? Jadi ini sebelum dicat, galvalum itu kita lapisi dulu. Pakai top seal. Lapisan pertama ya, pakai top seal yang transparan. Jadi top seal transparan itu berfungsi sebagai super sealer yang menambah daya rekat cat di atasnya nanti. Oh gitu. Tapi kalau misalkan saya mau langsung top seal warna bisa ya? Bisa, ada nggak harus yang transparan ya? Ada warna ready mix-nya juga. Oh, di mix bisa? Ready mix. Oh, ready mix itu warna yang sudah di mix? Udah ready. Oh gitu, oke. Kemudian yang itu Mbak, yang hot seal itu bedanya apa dengan yang top seal? Kalau top seal ini fungsinya untuk anti bocor. Untuk anti bocor ya? Ya, kalau yang hot seal ini berfungsi untuk meredam panas. Jadi selain ini kalau nggak salah, kalau dari keterangannya kan dia itu diaplikasikan top seal dulu. Top seal dulu. Kemudian baru dikasihin hot seal. Hot seal. Jadi selain dia itu meredam panas, juga anti bocor juga. Oh, mantep banget nih. Dan jadi teman-teman kalau atapnya itu pengen yang beda dengan yang lain gitu ya, yang bisa anti bocor juga, kemudian lebih tahan terhadap panas. Jadi di hawa atau suhu di dalam ruangannya itu bisa lebih dingin gitu. Bisa turun sampai 7 derajat sampai Celcius. 7 derajat turunnya loh, daripada yang tidak menggunakan. Itu bisa menggunakan yang hot seal. Oke, mantap banget. Nah, sebenarnya saya masih pengen nih keliling-keliling lagi Mbak. Cuman kayaknya waktunya udah mepet. Saya pengen banget nyobain cat yang ada di sini. Saya pengen praktek, gatel banget karena saya itu kan praktisi ya, harus praktek gitu. Kayaknya kita langsung praktek aja. Mungkin akan kita lihat ke depan itu seperti apa isi ruangan ini. Langsung aja yuk. Nah, selanjutnya ini Sobat ABS, di sini tuh masih ada metal and protective coating, kemudian ada modern construction and waterproofing. Jadi bisa untuk kolam juga ya, kolam renang apa segala macam. Terus ada innovation coating dan juga ada color innovation. Tapi kayaknya nggak bisa kita explore semuanya, mungkin next time. Karena saya pengen banget praktek. Jadi terima kasih banget Mbak Beta. Iya, nanti saya pengen dianterin ke bawah ya, ke tempat prakteknya. Iya. Ayo Sobat ABS, yuk langsung aja kita praktekin. Oke Sobat ABS, kali ini saya sudah bareng dengan Mas Maman. Nah, Mas Maman ini kemarin yang pada saat saya datang terus ada yang saya tanya-tanya, ternyata Mas Maman ini adalah salah satu orang yang bisa menjadi aplikator produk-produk dari Indaco. Terutama ini ya, hari ini kita mau praktek di galvalum. Iya. Produk galvalum kayak gini. Nah kan saya dengar-dengar produk ini susah Mas untuk dicat kalau galvalum. Gimana tuh kan caranya? Galvalum itu punya permukaan yang sangat halus dan nggak ada porinya ya? Nggak ada porinya, jadi nggak sembarang cat bisa melekat ke galvalum ini. Galvalum. Terus kita pakai apa nih? Nah, di Indaco kita menciptakan
top seal super sealer. Oh iya, yang ini ya. Kegunaannya untuk sebagai bahan dasar perekat ke gapalum ini. Kalau untuk super sealer berarti dia bisa anti bocor juga ya, nahan supaya nggak bocor gitu ya. Ya, anti tahan bocor juga. Tahan bocor juga. Terus kemudian biar lebih menarik nanti kita pakai AGE. Ya. Kalau AGE itu cat apa mas? Cat water base yang digunakan untuk mengecat besi, kayu dan beton. Bahan dasar air. Pakai bahan dasarnya nanti dicampur dengan air ya, water base ya. Kemudian terakhir biar lebih menarik di sini ada granitur. Nah kalau granitur ini nanti berarti sesuai namanya ada corak-corak kayak granit gitu ya. Oke, yuk langsung aja yuk kita praktekin aplikasi beberapa produk dari Belazzo ini ke media Galvalum. Mari kita buka catnya ya mas. Yuk. Nah, kita tambahkan air 30 sampai 50% bisa. Terus diaduk pakai sendok kayak gini aja ya, biasa. Diaduk pakai sendok biasa saja. Lalu tinggal kita aplikasikan pakai kuas. Biasa aja ya, tinggal diaplikasikan biasa aja. Kayak gini, ambil. Gimana mas, enak nggak? Diaplikasikan tuh lembut ya? Iya, lembut. Kayak licin gitu loh. Nah ini kalau sudah diaplikasikan kayak gini, kurang lebih berapa lama dia bisa kering mas? Kalau kering sentuh setengah sampai 1 jam. Habis itu bisa diaplikasikan produk selanjutnya gitu ya. Iya. Nah, kebetulan kalau nunggu 1 jam kan kelamaan tuh. Jadi kita udah punya ya. Kalau catnya nggak bagus ini nanti bisa itu loh, misah sendiri. Jadi nggak mau merekat. Nggak mau merekat. Iya. Tapi kalau pakai top seal ini, nah ini nggak ada kan, nggak misah gitu. Nggak misah ya. Bisa langsung gigit dan merekat kayak gini. Iya. Nah, kita lihat lebih dekat nih. Kayak gini. Nah ini yang sudah kering, yang kita siap untuk dicat dengan Belazzo AGE. Hasilnya seperti ini ya. Kalau saya mau lebih menarik, kita bisa aplikasikan cat selanjutnya yaitu AGE ini tadi ya, yang bisa kita pilih warna-warnanya yang sudah disediakan ya. Ya udah yuk langsung aja kita aplikasikan pakai Belazzo AGE. Ini sama ya mas, bahan dasarnya menggunakan air pengencer, water base juga ditambahkan 20-30%. 20-30% air bersih. Air bersih. Nah ini adalah Belazzo AGE yang bisa kita aplikasikan ke berbagai macam media, mulai dari besi, kemudian dinding atau beton, ada bisa juga ke kayu mas ya. Iya. Teksturnya kayak gini kalau pakai kuas, jadi agak kental mas meskipun udah ditambahkan air tadi. Nah ini langsung aja kita coba aplikasikan yuk. Gimana? Langsung ya? Langsung aja. Nah ini hasilnya bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalkan udah menggunakan top seal yang pertama tadi, habis itu pakai cat AGE ini bisa merekat, bisa menyatu dengan bahan media Galvalum kayak gini. Ini hasilnya kayak gini. Nah ini kurang lebih setengah jam sampai 1 jam baru bisa kering ya, bisa kita aplikasikan selanjutnya. Biasanya nanti 2-3 lapis, baru nanti kita cat menggunakan Belazzo granitur. Oh gitu, biar lebih menarik, jadi ada motif granitnya. Iya. Nah jadi teman-teman dari Sobat ABS, kalau misalkan punya Galvalum jangan cuma dibiarkan aja. Sekarang ada cat-cat dari Belazzo ini yang bisa kita aplikasikan dan bisa menambah estetika, jadi lebih bagus. Karena nggak semua cat bisa diaplikasikan ke media Galvalum ya. Jadi harus cat-cat tertentu seperti Belazzo ini. Yang pertama tadi pakai top seal, kemudian pakai yang AGE. Selanjutnya kita mau cat ini menggunakan granitur ya. Jadi biar ada Belazzo granitur, biar ada tekstur granitnya. Ini adalah Belazzo granitur cat special effect dari Indaco. Ya, coba dilihat dalamnya mas, teksturnya gimana? Ya, ini nggak boleh di-shaker ya mas? Atau di-shaker itu apa? Goyang? Goyang ya. Oh, nggak boleh di-shake, digoyang. Ya, ini aduknya harus perlahan. Harus perlahan. Nanti partikelnya kalau terlalu keras bisa pecah. Jadi pelan-pelan aja ngaduknya. Setelah itu kita aplikasikan pakai kuas. Ini perlu ditambah air nggak? Ini nggak perlu. Berarti perlu. Langsung aja. Langsung aja. Nah, Sobat ABS, kebetulan kemarin sudah disiapin juga ini hasil jadi yang sudah kering, pengecatan menggunakan AGE kemarin. Jadi ini siap kita finishing lagi menggunakan yang granitur ini. Nah, ini caranya nggak boleh ditekan ya mas ya. Nah nanti kalau ditekan, nanti ini partikelnya akan pecah. Jadi digini aja. Oh, ditotol-totol gitu? Iya, digini aja, sesuai selera kita. Nggak boleh dikuas gini, kalau ditekan nanti pecah. Nanti kalau sudah kering, yang putih-putih ini akan hilang. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, saya coba ya. Silahkan. Jadi ini nggak bisa dikuas, tapi cuma ditotol-totol gini mas ya? Iya. Untuk mendapatkan efek
ada granitnya gitu. Kalau dikuas otomatis dia nggak kelihatan nih granit-granitnya. Nah, ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera kita, Mas. Bisa berulang-ulang nggak ini? Maksudnya dilapisi lagi kalau udah kering gitu? Atau perlu satu kali doang? Kalau mau lebih rapat granitnya diulangin bisa. Oh, yang sini kurang granitnya kurang timbul, diulangin lagi nanti kalau sudah kering bisa. Ini berapa lama keringnya ya? Ini kering sentuh 1 jam, Mas. Kering sentuh 1 jam. Iya. Berarti nanti kayak warna agak putih-putih ini bisa hilang gitu ya Bisa kalau hilang. udah kering. Sama kayak cat water base biasa gitu. Iya. Gimana, Mas? Susah atau enggak? Ini terus terang saya baru pertama kali aplikasi ini, tapi nggak susah sih, gampang banget. Cuman kita harus punya kreativitas sendiri-sendiri ya untuk mengaplikasikannya. Mau lebih tipis atau mau lebih tebal itu sesuai selera. Nah, itu sesuai dengan yang kaos kita pakai ini, Mas. DIY. Dicat Indakoyu gitu ya. Itu kan DIY gitu. DIY. Jadi untuk orang awam pun kayaknya ini gampang sih aplikasi ini. Nggak harus panggil tukang, bisa dikerjakan sendiri di waktu luang. Apalagi sekarang kan sering di rumah nih. Ya. Banyak orang-orang yang PPKM gini kerja dari rumah. Bisa Bisa banget. nganggur, Ya betul. pagarnya dicat gini aja. Nah saya penasaran nih, gimana hasil jadinya ya? Yuk kita lihat yang sudah jadi. Ini, Mas, Ya. hasilnya. Wah, ini dia hasilnya. Jadi seperti kayak asli gitu, kayak batu granit gitu ya. Padahal ini tadi tuh kita cat menggunakan Belazzo Granitur ya. Iya. Dan nggak ngelentek ya. Ini bekasnya apa? Bekasnya cat granitur yang nempel di sini tuh bener-bener teksturnya nempel, nggak lepas diginiin. Kalau cat biasa enggak khusus gini pasti ngikut. Iya, kalau di media Galvalo memang nggak bisa ya, harus cat yang khusus. Nah, ini dia hasilnya sobat. Nah oke Sobat ABS, hasilnya ternyata mantap banget ya. Jadi kita punya alternatif lain, nggak hanya dibiarkan polos gitu aja. Selain bisa menjadi perlindungan lebih, dia ada top seal-nya, juga estetikanya dapat banget. Wah Mas Maman, thank you banget ya sudah diajak keliling, terus kemudian diajarin cara ngecat menggunakan Indako dari Belazzo beberapa produk ini. Nanti saya pengen cobain juga bikin-bikin di workshop ABS. Thank you ya Mas Maman, sampai ketemu lagi nanti ya. Oke Sobat ABS, barusan tadi kita udah belajar praktek ngecat galvalum ya, menggunakan beberapa varian dari Belazzo. Dan sekarang kita mau pulang, tapi saya mau coba nanya dulu ke warga sekitar. Kebetulan di sini ada warung ya. Oke Mbak namanya siapa Mbak? Indah. Mbak Indah. Mbak bisa sini dikit Mbak. Mbak mau nanya-nanya dikit aja. Mbak Indah di sini udah berapa lama? Sejak 2004. 2004 berarti udah lama banget ya. Dulu sebelum ada pabrik ini berarti ya? Iya. Nah ini mau tanya Mbak, ini kan pabrik lokasinya tuh di pinggir sawah, kemudian di pemukiman. Itu menurut Mbak Indah dulu dan sekarang ada bedanya nggak? Misalkan polusi udaranya, apakah jadi tercemar? Atau kondisi air itu gimana dulu dan sekarang? Kalau masalah kecemaran sih enggak sih Mas. Kalau air juga sama aja, malah semenjak ada pabrik pengairan orang sini, warga sini terbantu. Soalnya kayak ada sumur yang airnya keruh, itu kan bisa dibantu dari pabrik. Oh iya. Terus saya lihat juga sekitaran sini tuh depan-depan rumah warga tuh kayak bersih gitu ya? Iya, itu kan karena ada harmoni. Ada harmoni. Harmoni itu kan yang mengambil sampah-sampah warga sini, dikelola lagi, dibikin daur ulang gitu. Oh gitu. Terus satu lagi nih Mbak, kalau gitu pabrik ini bener ramah lingkungan ya, nggak cuman kayak omongannya doang gitu. Karena terbukti di pinggir sawah, kemudian dekat pemukiman, tapi tidak ada pencemaran udara ataupun air. Masalah limbah pun juga tidak mengganggu. Tidak mengganggu limbahnya. Nggak bikin bau atau lingkungannya bau limbah itu enggak. Aman berarti aman, ya. Terus satu lagi, untuk masalah ekonomi gimana Mbak? Terbantu nggak? Misalnya kayak Mbak Indah sekarang kan lagi jualan, terus saudara-saudaranya gitu? Kalau saya sih pribadi ya sangat terbantu. Kalau dulu sama sekarang kan perbedaannya jauh lebih bagus sekarang daripada dulunya dong Mas.
warga sekitar, pemuda-pemudanya juga banyak yang kerja di sini kalau gitu ya? Iya. Oh, berarti secara ekonomi juga membantu warga sekitar. Kalau pribadi saya juga sangat membantu, mungkin kalau warga yang lain mestinya juga ikut terbantu. Oke deh, Beda, makasih banget. Oke, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Makasih ya Mbak. Oke Sobat ABS, sekarang saya udah balik lagi di workshop ya. Terima kasih banget untuk kamu yang kemarin sudah ngikutin saya pergi ke Solo, kemudian mampir atau main ke tempatnya Indaco, ke pabriknya. Jadi saya membuktikan ya kalau Indaco, Indonesian Company, pabrik yang dari Indonesia asli ini benar-benar ramah lingkungan. Terbukti dengan pabriknya yang lokasinya itu di dekat pemukiman dan juga area persawahan. Dan memang tidak mencemari lingkungan, bisa saya lihat secara langsung. Nggak cuma adanya bukti surat-surat gitu ya, tetapi memang bisa lihat langsung pabriknya tidak mencemari lingkungan dan produknya itu cocok banget untuk kita yang suka ber-DIY, terutama ABS ya, ayo bikin sendiri. Slogan mereka juga DIY itu dicat Indaco yuk gitu, jadi cocok banget lah. Artinya produk-produk yang mereka keluarkan itu tidak terlalu rumit untuk pemakaiannya, mungkin cukup diamplas, dikuas gitu aja, kemudian sekali 2 kali lapis sudah selesai. Kalau mau lebih bagus bisa di PU, mereka juga punya PU. Oke Sobat ABS, terima kasih. Semoga vlog kemarin itu bermanfaat, ada informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan ciao!